افتتاح مجالسهم. اللهم ادخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم. نوينا التعلم والتعليم والمذاكرة والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والدلاء على الهدى ابتغاء وجهه ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومشاهد البلدة، وخصوصا إلى روح المؤلف الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني، وإلى روح العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عباد اللهدي وأصولهم وفروعهم، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل السادس في صفة كرمه صلى الله عليه وسلم وشجاعته. Melanjutkan pengajian kita ya, yang sudah 1 bulan lebih kita istirahat. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita umur panjang, sehat walafiat, dan masih diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk tetap berhadir ke majlis ilmu. Semoga hidayah dan taufik ini selalu Allah berikan kepada kita seberataan, dan juga semoga kita selalu diberi sehat walafiat di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini malam ini sambungan daripada yang dahulu, yaitu al-faslu as-sadis. Fasal yang ke-6 fi sifati karamihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada menjelaskan sifat karam dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedermawannya Rasul kayak apa? Apakah kita bisa kau mengumpati, atau mungkin sedikitlah kita kau mencontoh, atau masih jauh dengan kedermawanan Rasul? Wa syaja'atihi, dan keberanian, sifat Nabi yang berani. Kayak apa keberanian Nabi? Nah, kita juga berusaha mengumpati. Karena sifat pemberani itu harus ada pada setiap muslim. Seorang mukmin yang berani itu lebih disukai, atau yang dalam hadis itu al-mu'minul qawi,
seorang mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada yang lemah. Kuat. Seseorang pemberani tentu harus dengan kekuatan. Kalau berani benar aja tapi kada ada kekuatan, itu ngarannya nekat. Ya. Kada ada kekuatan tapi melawan lawan orang, itu nekat ngarannya. Makanya ada dulu istilah bubuhan supporter bola di Surabaya sana digelari dengan bonek. Bonek itu singkatan bondo nekat, modal nekat aja. Jadi di mana ada pertandingan Persibaya, umpat tulakan pokoknya kada berduitan, di mana ada apa aja disinggahkannya. Nekat. Nah, itu kada bagus. Kita sebagai seorang mukmin kada diajarkan nekat, harus ada persiapan. Walaupun tentu tawakal itu lain lagi. Cuman dianjurkan bersiap-siap untuk selalu menghadapi kondisi yang terjadi. Qala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'an qattu faqala la. Hadis yang pertama yang menjelaskan tentang dermawannya, murahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah yang diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dimintai Rasul sesuatu, tidaklah dimintai Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh seseorang akan sesuatu, syai'an yaitu sesuatu, qattu sama sekali. Jadi kalau ada orang yang datang meminta memohon, tidak pernah Nabi faqala lalu berkata Nabi la. Bahasa kita kada. Jadi ada orang datang minta tolong sedangkan mampu, lalu kemudian bakpadah kada, ini kada pernah. Dalam kondisi kada mampu pun Nabi masih mengatakan, memberikan janji untuk bisa membantu kepada orang itu. Apalagi memang ada. Ya. Kalau kita kan kadang yang datang ini kada cocok lawan liur, minta tolong, kayak apa caranya supaya selamat tinggal kada usah. Inilah dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai ada seorang penyair mengatakan ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhudu kanat la'uhu na'am. Itu seorang penyair Al-Farazdaq memuji kepada kedermawanan Rasul. Seandainya tidak pernah Nabi itu maqala la, tidak pernah Nabi mengatakan la itu kepada orang yang meminta memohon kepada beliau, qattu sama sekali tidak pernah. Illa kecuali apa? Nabi mengucap la itu di dalam tasyahud benar aja. Asyhadu an la, di situ ada la, maka Nabi mengucapkan la. Laula at-tasyahud, seandainya kada ada tasyahud, kanat la'uhu, seandainya kada di tasyahud maka la-nya itu adalah na'am. Ini begitu luar biasa pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallam la yus'alu syai'an illa a'tahu, tidaklah dimintai akan sesuatu illa melainkan a'tahu, Rasul memberikan kepadanya. Makanya sebagian ulama kan ada yang mencontoh ini, kada kau ditagur orang, kada kau disambat orang, apa yang dipakai bari akan sidin langsung. Kita aja lagi nang hati-hati, jangan menagur-nagur utus pian bagus subhanallah ambil. Ini amun nang dasar mau. Para orang melihat pakaian tuan guru jampian bagus guru ambil.
Hendak ikam nggih guru nukar. Subhanallah, itu Rasul. Makanya ada Rasul hanyar dibari orang, karena ada di sini hadisnya. Hanyar dibari selendang lalu dipakai. Ada sahabat nama Rasul bagusnya selendang pian. Berikan Rasul. Lalu sahabat lain yang menagur pulang, ikam ini kayak apa? Ikam tahu aja kalau Rasul itu kada kau dipintai berikan sidin, seharusnya biarkan Rasul memakai. Sidin kelihatan senang dibari selendang lalu dipakai sidin, tahu-tahu ikam Rasul bagusnya Rasul. Lalu nang lain menagur mengingatkan jangan ya. Karena Rasul kan pernah menolak. Bahkan kedada pun beliau Rasul menjanjikan kan dengan kata-kata yang sangat baik. Karena di hadis di sini ada Rasul sampai ada orang hendak perlu lon sidin. Lalu kada bisa apa-apa ujar Rasul ikam bertukar situ belanja berutang aku yang bayar. Ya. Seitunya Rasul sampai demi hendak membantu kepada orang lain. Kalau kita kada membayar masih cuman aku menjamin gitu bener aja kita masih. Ikam bertukar situ nah aku yang jamin bener aja kada membayar jaminannya aku. Tapi kalau Rasul Pak aku nang bayar Rasul. Ikam bertukar napa aku nang bayar. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawalah kita menuruti. Kawa cuman masih nafsu kita masih kenal. Insyaallah bertahap sedikit-sedikit kalahkan nafsu terhadap cinta terhadap kepada dunia. Summa ya'udu ala quti amihi fayu'siru minhu. Jadi Rasul tadi apa? Kada pernah dimintai sesuatu melainkan memberikannya. Summa ya'udu lalu kembali beliau ala quti amihi, kembali kepada apa? Ke atas makanan pokok nang sidin setahunan simpan. Jadi Rasul itu bersedia simpan gasan keluarga ada makanan ya. Fayu'siru bihi lalu kemudian mengutamakan dengan itu aja, memakan seadanya apa nang ada tersimpan. Hatta sehingga la rubbama ihtaja qabla qida'il 'am illam ya'tihi syai'un. La rubbama barangkali kadang-kadang Rasul itu apa ihtaja perlu qablan qida'il 'am sebelum berakhirnya setahun persediaan yang tadi beliau simpan gasan setahun karena ada orang datang meminta diberikan sidin imbah itu makan seadanya sekalinya sampai belum sampai setahun habis sudah. Maka kayak apa? Illam yatihi syai'un, apabila tidak ada sesuatu yang datang daripada mungkin apa barang-barang harta-harta nang peperangan atau ghanimah, kadada ya sudah sabarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah kita nang ada berlebihan alhamdulillah banyak bersyukur ya. Kalau kita melihat kehidupan Rasul ada nang sampai 2 hari kada menyala api di dalam rumah. Karena apa? Kada nang masak. Kita alhamdulillah kada menyala juga api tapi ke warung terus sama juga. Kada memasak di rumah semingguan tahan benar. Napa warung higa mahiga menunya berganti-ganti macam-macam jadi kada ada masalah. Ini memang kada nang dimasak. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yakadu yus'alu syai'an illa fa'alahu. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yakadu hampir tidak pernah yus'alu dimintai syai'an sesuatu illa melainkan apa fa'alahu Rasul menggawi melakukannya. Maksudnya ada orang minta tolong tadi selama itu kawat ditolong oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya perkataan tadi di atas la kada pernah mengucapkan la di sini oleh Imam Ibnu Hajar dijelaskan laisal murad bi qauli Jabir faqala la, bukanlah yang dimaksud dengan perkataan Sayyidina Jabir tadi itu ucapan Nabi la annahu yu'ti ma yutlabu minhu jazman, bahwasanya Nabi itu memberikan sesuatu yang dipinta daripada beliau secara pasti kada. Jadi kalimat la ini kada pernah diucapkan ketika memang itu langsung kawat digawa oleh Nabi. Bal al muradu annahu la yantuqu birrad, akan tetapi yang dimaksud dengan la itu kada pernah menolak maksud.
Jadi ketika orang minta tolong, maka kada pernah ditolong selama memang itu pertolongan kada menyalahi daripada syariat. Bal in kana indahu syai'un a'tahu, akan tetapi jikalau ada pada beliau sesuatu maka beliau berikan. In kana al-i'ta sa'ighan, apabila memang memberi itu sesuatu yang pantas, yang cukup. Wa illa, tapi kalau seandainya kadeda napa namun dilakukan Nabi, sakata, Nabi berdiam. Sebagaimana Nabi kan kalau disuruhi makanan, jikalau nyaman menyenangkan beliau maka beliau makan. Jikalau beliau kadang suka maka beliau berdiam, kadang mencela kepada makanan. Awi i'tazar, atau beliau i'tizar, memohon maaf, kada kawa melakukan atau memberikan apa yang diminta. Thumma qala wa kana sallallahu alaihi wasallam la yakadu yaqulu li syai'in la. Dan lagi ini sama masih isi hadisnya, yaitu tentang Nabi hampir tidak pernah, la yakadu, hampir tidak pernah, yaqul, mengucapkan li syai'in, kepada sesuatu, la kada. Fa idza huwa suila, dan apabila beliau suila, diminta, fa arada ayyaf'al, maka kemudian ingin Rasul melakukan apa yang dipinta, qala, maka beliau mengucapkan na'am. Jadi kalau misalnya di kiau diundang, ada orang meminta kepada beliau, karena Rasulullah ulun mengundang pian, na'am. Jikalau memang sidin mau, maka beliau akan menjawab na'am. Kada mengatakan la. Kalau seandainya kada mau, ke apa? Wa illam yurid, seandainya Rasul kada mau, kada hendak, ayyaf'al, melakukan, sakata, maka beliau berdiam. Di sini maksudnya kada terucap la itu, kada terucap nang kada atau kada. Tapi apa? Berdiam. Nah, maka dengan diamnya Rasul, sahabat jadi tahu beliau berarti kada hendak melakukan itu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Ini hadis yang rancak kita dengarkan. Itu di dalam Maulid disebutkan. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, paling dermawannya orang, bil khair, dengan kebaikan. Wa kana, dan adalah lagi beliau ajwada ma yakun, paling dermawannya sesuatu yang ada, fi syahri Ramadan, lebih dermawan lagi jikalau di bulan Ramadan. Maka Rasul yang asalnya Rasul sudah di luar Ramadan ini dermawan, pemurah, maka ketika pas masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Hatta, sehingga yang salikha, berakhir, habis bulan Ramadan. Fayatihi Jibril, lalu kemudian mendatangi kepada beliau itu Jibril alaihissalam, malaikat. Fayaridu alaihi al-Quran, lalu kemudian menyetor, bahasa kita itu apa? Menyetorkan kepadanya Al-Quran. Kadang kan Nabi membaca murajaah apa? Tadarus lawan malaikat Jibril di bulan Ramadan. Fa idza laqiyahu Jibril, lalu apabila menemui akan Rasul oleh malaikat Jibril, kana Rasulullah, maka adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi, paling dermawannya dengan kebaikan tadi. Minar rihil mursalati, daripada angin yang bertiup. Angin toh sudah luar biasa kan, kalau kita pikir-pikir angin itu memberi kita tanpa mengharap balasan. Kita menganggap angin ini sudah luar biasa dermawannya, kada ada mengharap apapun dari kita. Tapi kalau dibandingkan dengan Rasul, maka Rasul lebih lagi daripada rihil mursalah, angin yang bertiup tadi. Kedermawanan Rasul, terutama di bulan puasa. Makanya orang-orang yang tahu, paham bulan puasa adalah bulan dilipat gandakan amal ibadah, maka biasanya orang banyak berlomba-lomba berbuat kebaikan. Nang biasanya kada pernah sedekah, bulan puasa sedekah, biar terbulik-bulitnya pulang dia. Pahala dapat, duit dapat pulang. Karena apa? Memang di bulan puasa itu subhanallah, napa aja yang kita gawi kebaikan, apalagi sedekah tadi, balikannya, balasannya itu luar biasa. Makanya kalau sudah bulan puasa jangan banyak menyimpan duit, keluarkan banyak-banyak. Insya Allah bulikannya banyak-banyak.
Yakin gitu. Nah. Tapi jangan yang wajib, pas wajib bulan puasa zakat maksudnya. Bulan puasa besar. Kayak nambahnya tuntung bulan puasa ampih. Zakat itu kewajiban, bukan lagi sesuatu yang di luar daripada kedermawanan. Orang dermawan itu kalau perkara wajib ya jelas sudah, tapi ini di luar wajib. Mau memberikan duitnya atau sesuatu miliknya kepada orang lain, itu dermawan. Jadi kalau bulan puasa ini kita sudah lewat bulan puasa, kena emang hadang setahun pulang kumpulakan dulu duit pecah rogam kumpulakan setahun pian kumpulakan insyaallah seterak cukup. Kena bagi-bagi duit pecah insyaallah. Wa an ibni Umar ibn al-Khattab wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu anna rajulan jaa ila nabi, bahwasanya seseorang laki-laki jaa ila nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu, lalu meminta kepada Nabi, memohon kepada Nabi, ayyutiyahu, agar memberikan ia sesuatu. Jadi minta kepada Nabi supaya diberi sesuatu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi apa ketika diminta orang tadi itu? Ma indi syai'un, aku kada ada bisi apa-apa nang dibariakan. Ma indi syai'un, aku kada ada bisi apa-apa. Ujar Nabi. Walakin akan tetapi. Nah, di sini kan kalimat la-nya kadada. Cuman Nabi kepada aku kadada bisi, bukan menolak. La, kada awak ada memberikan. Ya, ini kata-kata kalau kita itu bahasanya apa? Dihalusakan dalam menolak seseorang supaya yang datang itu sudah mengharap, kemudian ketika ditolak hatinya hancur pulang. Maka menyakiti hati seseorang itulah yang sangat dilarang. Jikalau kita kada mampu untuk memberikan sesuatu, maka tolaklah atau carilah kata-kata yang kada menyakitkan. Walakin ujar Rasul fa ibta alayya. Ibta, kalimat ibta apa? Ikam belanja ya. Aku yang membayarnya. Ini kalimat ibta itu. Ibta alayya, ikam belanja alayya, aku yang membayarnya kena. Masuk kalau ini ikam masuk ke Indomaret, ambil aja apa nih ikam hendak, kena totalannya aku yang bayari. Indomaret atau Alfamaret dibawa masuk ke situ, pilih aja ikam silakan. Fa idza ja'ani syai'un qadaituhu, lalu ujar Rasul apabila datang sesuatu kena entah itu ghanimah atau harta-harta yang lain yang diberikan kepada Rasul, qadaituhu, aku yang akan membayarnya, ujar Rasul. Kayak ini luar biasa ya. Tapi kadang-kadang orang yang dibaiki ini kada ingat-ingat sudah dibaiki dimacam-macami sekalinya, ya Allah kada ingat juga ngalih karena manusia itu bang. Diunjuki segala macam sudah nyaman sekalinya lupa. Itulah manusia ya. Tapi kada apa-apa, kita sudah berniat memberi, biarlah sudah itu untuk dia. Faqala, lalu kemudian apa? Berkata Sayyidina Umar, faqala Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah qad a'taitahu. Jadi ketika Nabi tadi sudah berucap begitu, ikam ambil karena aku nang bayarnya kalau aku dapat duit. Lalu Sayyidina Umar melihat Nabi luar biasa begitu, rasa kasihan, timbul perasaan kayak apa, kayak seperti memaksakan diri kan. Lalu ujar Sayyidina Umar, apa? Qad a'taitahu ya Rasulullah, pian sudah memberinya ya Rasulullah. Kenapa memaksakan sampai ke itu pulang memberi Bapak membayar akan utangnya?
fama kallafakallahu ma la taqdiru alaih, maka tidaklah memaksa membebani engkau oleh Allah sesuatu la taqdiru yang pian kada mampu ke atasnya. Nah sekarang pian kada mampu menurut pandangan Sayyidina Umar, pian kada kawahkan misalnya kada membari sudah dan orang ini sudah juga dibari tahu-tahu meminta lebih pulang, pian memaksakan diri untuk membari. Kenapa seperti ini? Sayyidina Umar terucap gitu. Padahal ini kan rasa kasihan, rasa iba. Tapi apa terjadi pada Rasul? Fakariha sallallahu alaihi wasallam qaula Umar. Akan tetapi Nabi kada ketuju, kada menyukai. Jadi kelihatan dari raut wajah beliau ketika Sayyidina Umar berucap itu, lalu wajah beliau itu kayak kada nyaman. Ini menunjukkan Rasul berarti kada ketuju dengan ucapan itu. Kan muha seseorang, apa raut wajah seseorang kita bisa melihat dari asalnya pindah tertawa-tertawa, tahu-tahu berubah pindah masam, pindah kecut, pindah kada nyaman, berarti ini ada napa-napa ini. Tadi pepender, jangan-jangan kita atau salah pender, lalu akhirnya nagok liur kada nyaman, berarti ada apa-apa. Nah kejadian ini ketika Nabi Muhapina kada nyaman dilihat, yang mana itu menunjukkan artinya beliau kada ketuju. Faqala rajulun minal ansar, lalu berkata seseorang laki-laki dari Ansar. Jadi melihat Nabi seperti itu berucap laki-laki Ansar, ya Rasulullah, ujar laki-laki ini, ya Rasul, anfik wala takhaf min dil arsi iklalan. Berucap seperti itu laki-laki ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, infak aja, keluarkan aja, jangan. Karena tahu sifat Nabi yang mana kalau berinfak itu kada pakai perhitungan, kada pakai musia, kalau pina kada. Lalu sahabat Ansar ini, anfik wala takhaf, dan jangan takutan mindil arsi, daripada yang pemilik aras, iklalan akan kefakiran. Ini kata-kata menghibur yang mana tadi Nabi kada nyaman muha ketika mendengar ucapan Sayyidina Umar. Lalu sahabat Ansar ini menghibur supaya Nabi wajahnya berubah nyaman pulang dengan ucapan tadi apa? La takhaf, jangan takutan bian ya Rasulullah, min bil arsi, daripada pemilik ars, iklalan akan kefakiran. Karena kada mungkin Allah menjadikan fakir dengan sebab yang berinfak seperti itu. Fatabassama, lalu apa yang terjadi pada Rasul? Tabassam, tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulah Rasul senyum ini kan luar biasa pahala. Ada kalau diceret-ceret kisah nang lewat sahabat nang maulah Nabi tersenyum sampai nampak gigi geraham beliau ya. الفاتحة لما شاء القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله تكشفهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجاه عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهتنا وبلدان الإسلامية ويصلح العمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tafadhal. Alhamdulillah. Minum kopi ya? Cukup aja kopinya. Alhamdulillah ya, kita kembali seperti semula lagi. Kau berkumpulan pulang bermajlis, kau minum kopi bersama-sama. Alhamdulillah ya, sehat pulang, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun ini lebih bagus daripada tahun yang telah lewat.
Dan semoga umat Islam juga dilindungi, dijaga oleh Allah, tetap bersatu dalam keislamannya, jangan sampai dipecah belah. Naam, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tersenyumlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulah orang senyum itu pahala. Makanya dalam pengajian kadang-kadang ada lucu-lucunya. Kenapa? Dapat pahala maulah pian tatawaan di rumah sumpah di pengajian kawa tatawa, alhamdulillah. Sudah kawa tatawa dapat minum kopi pulang. Terima kasih panitia yang menyiapkan, mengulahakan, baik panitia yang membantu dengan tenaga atau yang membantu dengan harta. Alhamdulillah majelis ini tetap bisa berlangsung. Semoga yang berbuat baik kepada majelis, baik di sini ataupun di majelis-majelis yang lain yang menjadikan Allah dan Rasulnya ridha, Allah balas kebaikan-kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda, baik maupun di dunia maupun di akhirat. Maka jangan ragu-ragu kalau membantu untuk majelis. Jadi panitia di majelis ini mungkin nukar kopi, bepada sekalinya kopi hendak bola habis, kopinya kada bingung. Nah sebelum kopi habis, pian datang sudah bawa kopi. Cap kapal api kah? Cap kapal perang kah? Alhamdulillah. Fatabassama, maka tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyum adalah sedekah. Makanya senyum adalah sedekah. Bagi yang kadakawa membuat di celengan, maka senyumlah ketika celengan lewat. Itu sudah sedekah luar biasa. Jangan celengan lewat dicelengi, tapi disenyumi. Wa urifa fi wajhihi, dan diketahui pada wajah beliau al-bishru, yaitu apa? Berseri-seri. Orang kalau senang wajahnya kan lain, dan orang yang lagi sedih. Orang yang senang itu Masya Allah wajahnya itu nyaman, pokoknya pina tertawa aja. Ngapa duit lagi kandal, tanggal masih hanyar, kayak pondok penjat tanggal 1, tanggal 2 masih tertawa terusnya rame aja. Warung hibak sasak, tapi imbahnya masuk 20 ke atas mulai sudah muha pina masang. Orang bekiau kada beseruan. Mahadam orang beseruan kada. Warung nang asalnya rami datangi juga, tapi catat cilah dulu aja, catat tampilnya catat aja. Kasbon kelihatan, tapi kalau sudah mulai tanggal 1, wah langsung berseri-seri wajah. Kenapa? Kiriman datang. Itu dulu Bang, wah ini kan kada pakai tanggal, karena apa? Nyaman sudah, tinggal di HP kirim SMS banking. Sampai apa SMS banking. Bahari dulu mondok itu wesel mengirim surat dulu 5 hari hanya sampai, karena balasannya 5 hari 10 hari ini sampai kiriman. Uyuh benar menghadangi, itu pun putar-putar ke kantor pos dulu. Wah ini Masya Allah nyaman pondokan. Makanya pondokan banyak bersyukur. Kalau bersyukur maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pondokan seberatan kita, banyak bersyukur. Maka banyakilah tertawa supaya hidup kita kada sedih, bahwa bergembira. Maka kada betah sedih kalau kita gembira. Nah supaya jangan sedih, bahwa bergembira. Itu. Liqaulil ansar, kenapa Nabi jadi berseri-seri wajahnya? Karena perkataan sahabat Ansar tadi. Tsumma qala, lalu kemudian Nabi pun berkata atau bersabda, bihadza umirtu, dengan ini aku memang disuruh. Yaitu apa? Berbuat baik kepada orang. Jangan tanggung-tanggung kalau berbuat baik, itu Nabi. Kalau kita kan masih ada perhitungan-perhitungan. Dan memang kita ya wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman madhura.
Jadi jangan juga kalau kita itu dalam Al-Quran, jangan engkau habis-habisan mengeluarkan, tapi jangan juga tahan benar. Gara-gara kebanyakan mengeluarkan, karena itu habis, terduduk bingung kayak apa, aku ini pulang. Nah ini jangan. Ini kalau Rasul beda memang. Tapi kalau kau mau empati, maka berarti hebat. Kalau sudah berinfak itu kalau berhitung-hitungan kita habis-habisan karena takutan fakir, nah itu berarti luar biasa. Tapi satu sisi kita diberikan peringatan, jangan berlebihan benar, jangan juga menahan benar. Karena kita apalagi ada kewajiban bisi anak bisi bini, maka harus diingat ada yang kita beri kewajiban beri nafkah. Bihadza umirtu, dengan inilah aku diperintahkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu malun, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu malun, apabila datang kepada beliau itu harta, lam yubayyithu wa lam yuqayyilhu, maka Rasul ketika datang harta, baik itu harta rampasan ataupun harta-harta lain yang dibawa kepada beliau, diserahkan kepada beliau, maka Pak lam yubayyithu, kada pernah sampai memalamkannya. Jadi kalau sore datang atau asar datang harta, maka kada sampai tapa malam habis langsung dibagikan. Itu makna lam yubayyithu, kada sampai tapa malam harta itu. Dapat wadai sore, kada sampai tak malam, sampai pokoknya mungkin isya, sebelum kada sampai tak isuk itu habis sudah dibagikan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yuqayyilhu, dan kada juga apa sampai tak siang. Jadi maksudnya kalau dapat wadai pagi, makanan pagi, harta pagi, maka kada pernah sampai masuk waktu kailulah. Kailulah itu pertengahan tengah hari. Kada sampai tengah hari, apalagi sampai tak sore, habis sudah dibagikan. Karena sore dapat pulang, kada sampai tak isuk, habis sudah dibagikan. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ya amun bisa itu bagus, tapi kalau kada kawa simpanlah sedikit. Karena amun dihabiskan bini daur, enggak ini jam bari orang aja, anak dibari, bini dibari. Nah, jadi ya sisa lah dapat wadai sekotakan setengah atau 3/4 pas berapa? 2/3 bariakan, 1/4-nya tinggal. Jadi supaya nang di rumah ada daur. Sebab kalau dibarikan seberataan kepada janda sebelah pulang barinya daur pian. Yaitu makna idza ja'ahu akhirun nahar, apabila datang kepada beliau harta tadi akhirun nahar, sore, lam yumsikuhu, kada menahannya, kada memingkuti akan harta itu, ilal laili, kepada malam, sampai tapa malam itu ada. Dapat duit sore 1 juta, isya habis sudah 1 juta, kemana? Habis dibagi-bagi, kada nang diulanjakan, kada dibagi-bagi. Itu Rasulullah. Kita rasanya masih kada kawa berat masih. Ya. Kada kawa seberatan habis, paling kada ada bersisa lah 1 juta dapat, maka ya 999.000 sisakan. Berapa berarti itu? 999.000 berarti 1.000. Alhamdulillah masa ada keluar. Ini kada 1 juta dapat. Masukkan. Kada ingat-ingat, simpan rapi. Tapi kalau Rasulullah, ini ajaran dari Rasul, yang mana mudah-mudahan kita kau mengikuti. Jikalau kada seberatan sedikit, paling kada benar, bertahap sedikit-sedikit, melatih kayak apa dermawannya Rasul, maka kita mau umpati kayak apa dermawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awalan nahar, atau datang harta itu di waktu siang, permulaan siang, lam yumsikuhu, maka kada menahaninya, ila waqtil kailulati, sampai kepada waktu kailulah. Kailulah itu apa? Para tengah hari itu waktu kailulah. Jadi kada sampai duit nang dapat pagi, kada sampai tengah hari itu habis sudah dibagi-bagikan. Bal akan tetapi apa? Yu'ajjilu kismatahu, yu'ajjil, menyegerakan membagi-baginya, cepat langsung dibagi. Kada pakai kaina. Sebab kalau kaina memang berubah ulang kan.
Kan disebutkan orang yang hendak bersedekah itu yang menghalanginya adalah apa? 70 setan. Kada gampangan sedekah kita itu 70 setan penghalangnya. Dan kalau kau bersedekah mengeluarkan duit, maka berarti orang itu telah mematahkan tulang-tulangnya 70 setan. Berarti hebat kalau kau matahkan 70 setan itu. Sewaktu mendengar nangke ini seseorang dalam majlis pengajian, berarti orang sedekah itu mematahkan 70 rahang atau tulang setan. Balik ke rumah langsung hendak bersedekah. Mengambil duit di kamar, lalu kemudian kumpulkan hendak sedekah dengan tujuan tadi hendak mematahkan tulang-tulang setan. Rupanya pas mengambil duit kelihatan oleh bini. Jar bini hendak ke mana? Sedekah. Kenapa jadi sedekah? Sebab sedekah itu kalau kita kau melaksanakan berarti mematahkan 70 tulang setan. Janang bini hadang dulu. Hadang dulu. Kita ini banyak tanggungan. Listrik belum bayar, PDAM belum bayar, cicilan sepeda motor belum bayar, baras kededa para habis, iwak karing. Maksudnya iwak karing lalu kededaan iwak bukan iwak karing. Iwak karing. Coba pian pikirkan anak bayar SPP sekolahan. Duit nang ada itu pas kalau kita bayarkan berataan. Amun pian sedekah kenapa nang kita bayarkan pulang? Pikirkan pian ujian nang bini. Kadiam nang laki. Pikir bujur juga apa nang bini nih. Akhirnya duit nang tadi hendak disedekahkan bulikakan pulang ke andakannya ke tempat. Kada jadi lalu berbulik ke majelis berdapat lawan guru bepada ya guru ya Allah. Ternyata ulun kada sanggup mengalahkan 70 setan. Hanya seikung nang menghalangi ulun kada kawa apalagi 70 seikung aja di rumah ulun setannya ulun kada sanggup. Makanya ini kada menyudutkan babinian lah, babinian jangan sampai jadi setan maksudnya. Jadilah malaikat yang mendorong laki untuk berbuat kebaikan. Tapi kalau laki hendak berbuat baik, jangan ditangati berarti ini termasuk syaitan. Tapi kadada babinian di sini masya Allah kelanggaran ke majelis berarti babinian di sini adalah malaikat bertaan. Hidup babinian dia. Insyaallah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam askhan nas. Nah, ini kalimat lain yang artinya juga dermawan atau pemurah. Jadi tadi ajwad itu juga dermawan, askha itu juga artinya sangat dermawan, sangat pemurah. Itu dalam bahasa kita diartikan sama aja, walaupun dalam bahasa Arab ada beda-bedanya ya. Tapi untuk bahasa kita nyamannya sama-sama artinya dermawan atau pemurah. La yabitu indahu, tidak ada bermalam di sisi beliau dinarun wala dirhamun, kada data pemalam duit, baik itu dinar itu duit terbuat dari emas, dirham itu nang dari perak, kada data pemalam duit di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda daun kita kada juga guru dinar kada ulun, dirham kada alhamdulillah sama lon Nabi. Tapi rupiah banyak benar. Berapa tersimpan dalam rumah? Ayo, kalau kita jujur-jujuran, berapa tersimpan duit di rumah? Ulun kada ada guru dalam rumah alhamdulillah, tapi di bank andakannya alahan lagi banyak mana di banknya. Ini kita memang belum bisa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mudah-mudahan jikalau kada kawa hari ini mungkin suatu saat kena kita bisa memanfaatkan harta yang diberikan oleh Allah untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in fadala syai'un, dan apabila lebih sesuatu walam yajid, dan tidak ada mendapatkan man akan orang yu'tihi yang ia memberikannya lahu kepada orang itu,
Jadi sudah dibagi-bagi, dapat berataan, masih lebihan lagi, ada lagi tersisa duitnya. Wa faja'ahul lailu, lalu masuk waktu malam sampai ke malam, duit masih ada lagi, kada habis terbagi-bagi. Kayak apa? Lam ya'wi ila manzilihi, maka Nabi kada bulik membawa duit itu ke rumah. Jadi berbagi duit di luar, banyak duitnya, sekali pas sudah diberi berataan masih ada tersisa, maka Nabi kada boleh sampai masuk waktu malam, Nabi kada boleh ke rumah. Hatta sehingga apa? Ya bara'a minhu, terbebas daripadanya, ila man yahtaju ilaihi, kepada orang yang perlu kepada uang itu. Pokoknya kada boleh ke rumah kecuali duit habis. Beda prinsip orang, kada boleh ke rumah kecuali membawa duit. Ini prinsip lain kan. Oh janang bini diancam, pian jangan boleh ke rumah kecuali membawa duit. Iya nang kedua dibulik sampai malam, tengah malam jam 1 kada membawa duit, kedua dibulik. Nah pak bini mengancam, hati-hati amun pian kada boleh ke rumah kada membawa duit, jangan boleh. Kada buka itu pintu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita. Kada boleh membawa duit kecuali sudah habis, maka beliau hanya duit. Tapi kalau masih ada duit, kenapa kada hendak memalamakan duit di dalam rumah? Ada cerita di Saudi. Entah ini apa sudah pernah ulang sampaikan pada pian. Cerita ini nyata. Ya. Alhamdulillah. Jadi ada di Saudi seorang pengusaha, ya, orang sugih, yang mana hendak membagikan zakat kepada orang-orang. Lalu kemudian di kotanya sudah dapat berataan, berpindah kota lain sampai akhirnya hendak menuju suatu daerah untuk membagikan duit lagi. Banyak, ini sugih luar biasa. Lalu sampai di suatu tempat keuyuhan, berabah di masjid istirahat teman-teman. Dalam istirahat itu teguring ternyata bermimpi. Dalam mimpi itu ada seseorang, sesuatu suara menyuruh Ikam berangkat kampung ini dan datangi si Fulan bin Fulan, imam di masjid. Nang mana imam ini sudah berhari-hari kada habis duit, untuk buka puasa pun kada ada kecuali banyu dingin benar aja buka puasa. Padahal imam ratib di dalam satu masjid. Takajub si pengusaha tadi itu terbangun. Imbahnya bangun, kada jadi, asalnya hendak ke kampung sana, tapi dalam mimpi tadi disuruh ke kampung yang lainnya. Maka beliau pun menuju kampung yang didatangi tadi itu. Yang diisyaratkan dalam mimpi. Datangi di sana pas sampai waktu asar. Ini bulan puasa kejadiannya. Pas sampai di sana waktu asar, lalu singgah di masjid, sembahyang asar di situ berjamaah, dan imam masjid waktu itu orang yang memang disambat dalam mimpi Ikam dan orangnya jadi imam di masjid ini. Akhirnya beliau sholat dan memperhatikan, oh ini berarti orang yang disebutkan dalam mimpi. Sampai di situ beliau duduk sembahyang asar, kemudian tutung sembahyang asar duduk. Lalu si imam orang-orang jamaah bulikan, tertinggal imam. Imam ketika hendak bulik juga melihat ada orang asing, ini kan kada biasanya dan orang kampung sini. Takuni, lalu takuni, pendek. Lalu ujar imam, pian hari ini buka puasa di rumah ulun aja. Karena belum puasa kan. Nah, sedangkan pengusaha ini sudah tahu ini orang yang ditunjuk dalam mimpi tadi. Akhirnya umpat dibawa ke rumah, sampai di rumah sana diperhatikan rumahnya, subhanallah sederhana luar biasa. Ada bini lawan anak-anak seikung atau 2 ikung waktu kisahnya. Akhirnya sudah duduk menghadiri buka puasa, sampai waktunya buka puasa apa? Sekalinya disuruh cuma banyu putih bener aja. Nah berikir. Disurungi banyu putih benar aja buka puasa di wadah tamu tadi nih pian buka puasa. Tapi sini sudah tahu kan, karena memang dalam mimpi itu di padang orangnya kata siapa.
Lalu si tuan rumah berpadah mulun minta maaf kada kau menyuruhnya napa-napa lontian. Kan tadi membawa mak buka puasa, tapi kadang disuruhnya cuma banyu benar ulun kau apa kada ada napa-napa disuruh cuma banyu aja. Karena sudah 3 hari kami buka puasa cuma banyu putih benar aja. Kada ada napa-napa dimakan. Allah. Jadi mimpi tadi bujuran sesuai dengan kenyataan. Lalu kemudian si pengusaha tadi berpadah, ya Fulan, aku ini adalah Fulan min Fulan, orang nang sugih. Dan hari ini aku datang kepada Ikam atas isyarat dalam mimpi disuruh mendatangi Ikam untuk memberikan duit sesuai dengan Ikam berapa aja hendak terserah Ikam. Kada berbatas-batasan lagi. Ini cek kosong Ikam tulis berapa Ikam hendak tulis. Tapi apa jawaban orang tadi itu? Jawabannya ini mungkin ajaran Nabi Muhammad SAW meresap dalam diri orang. Ujarnya, ya akhi, Ikam ini hendak membawa fitnah ke dalam rumah aku. Maksudnya apa? Duit nang Ikam bawa, harta Ikam bawa masuk ke dalam rumahku. Ikam hendak memasukkan fitnah ke dalam rumahku. Ada. Terima kasih. Ini jiwa nang bujur-bujur yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa karena sudah dipaksa berkali-kali, akhirnya cukup apa? Ini duit cash langsung. Orang tadi kan mana membawa duit cash, memang hendak berbagi dan juga mau unjukin cek kosong. Pian tulis berapa hendak. Kemudian ditambah duit pulang, dikeluarkan duit nang hibak sing banyak kan. Ambil berapa pian hendak. Atau seberataan silahkan ambil. Tapi nyatanya apa? Sedikit. Akhirnya setelah dipaksa berkali-kali dipaksa, ya sudah diambil silin berapa? Cuman 1.000 rial Saudi. Ini aja silin cukup aku lihat. Sisanya kamu bawa baik. Kau kada hendak memasukkan fitnah ke dalam rumahku, sebagaimana Rasul kada mau memalamakan dunia di dalam rumah. 1.000 rial berapa? Cuman kalau duit kita ini 1.000 rial sekitar 100 rial 400.000, berarti 1.000 rial sekitar 4 juta. Padahal tawarannya bukan juta-jutaan lagi, MM-an tawaran. Tapi inilah jiwa yang sudah terdidik dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mungkin kalau seandainya ditawarin gitu, berapa jam menulisnya sudah nolnya berapa puting kada tahu lagi, sudah pokoknya satu sampai lipat pada kertasnya, lipat. Ayo, saking banyak-banyak nolnya sudah. Nah, kita itu ya. Tapi kada ada yang menawari. Alhamdulillah kada ada yang menawari. Ada juga mau unjuk cek kosong, dasa kosong bujur. Nah, cek kosong dasa kada ada duitnya. Kenapa? Cek kosong, ngaranya aja cek kosong. Subhanallah, inilah jiwa yang terdidik dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kehidupan sudah luar biasa. Jadi imam kada bergaji di masjid yang mana masjid ini memang di kampung jauh pedalaman. Padahal di Mekah ini kan termasuk negara nang sugih, tapi ada aja ternyata masjid-masjid yang memang imamnya kada bergaji itu ada. Subhanallah. Itu cerita nyata dari seorang dai, seorang pendakwah yang mendapatkan cerita ini langsung dari orang sugih tadi. Jadi orang yang mengalami berkisah kepada seorang dai, lalu dai menceritakan pulang kisah ini kepada orang lain. Yaitu tentang apa? Jiwa yang suci yang memang kadang mengharapkan dunia. Itulah contoh-contoh yang mengikuti kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wa atahu sallallahu alaihi wasallam rajulun fasalahu wallahu a'lam bissawab. Cukup sampai di situ dulu. Insyaallah karena kita sambung lagi ya. Ya Allah, semoga Allah memberikan kita bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita membaca sejarah, sirah, syama'il daripada kehidupan Rasul, ya semoga Allah memberikan hidayah dan taufik untuk kita mengikuti kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.